di pembahasan kita mengenai kebahagiaan. Jadi Bang Dinas, tadi kan istilahnya kebahagiaan dari segi pandang Bang Dinas sendiri gitu ya. Kalau dari makna atau arti kebahagiaan atau tujuan kebahagiaan di dalam kekristenan itu bagaimana? Oke. Jadi ini sangat menarik ya. Jadi di dalam salah satu kitab terkhusus perjanjian baru, yaitu kitab Matius, itu ada khotbah di bukit dari Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Jadi di dalam Matius pasal 5 dari ayat 3 sampai 12 itu adalah ucapan-ucapan berbahagia. Artinya Yesus mengucapkan ucapan-ucapan yang berbahagia, yang dimana ucapan berbahagia yang dikatakan oleh Yesus ini sangat bertentangan dengan konsep berbahagia manusia pada umumnya. Jadi antara bahagia duniawi lah, bahagia duniawi sama spiritual. Ya. Jadi ketika Yesus katakan begini, berbahagialah mereka yang haus dan lapar karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah mereka yang saat ini sedang menderita karena mereka mereka yang akan mempunyai kerajaan surga dan begitu. Jadi konsepnya itu ya yang memang bertentangan dengan kebahagiaan manusia pada umumnya. Yang dirasakan manusia istilahnya karena mendapatkan, karena tenar kaya itu berarti sebenarnya bukan kebahagiaan sesungguhnya ya. Jadi konsep kebahagiaan itu adalah bukan ketika kita menerima, tetapi ketika kita bisa memberi. Jadi konsepnya ya ketika kita bisa memberi, artinya kita sudah ikut membuat orang lain berbahagia, kita jadi ikut berbahagia. Jadi nggak hanya aku bahagia ketika aku sendiri berbahagia, tidak, tetapi ketika kita juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi aku coba pahami dalam kekristenan itu Matius 25 ayat 40 begitu. Itu salah satu menjadi nats terfavorit lah begitu. Bukan berarti mengkesampingkan nats-nats yang lainnya, tetapi nats itu menjadi acuan bagiku di dalam menjalani kehidupan sebagai bagian dari semesta. Jadi dikatakan Yesus berkata seperti ini, apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang hamba yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya kepada aku. Jadi tujuan kita hidup itu kan untuk menyenangkan hati Sang Pencipta, untuk menyenangkan hati Sang Maha begitu. Jadi cara kita menyenangkan hati Sang Maha itu bukan dengan seberapa banyak persembahan kita, bukan seberapa sering kita mengunjungi tempat-tempat suci begitu, tetapi bagaimana kita bisa berlaku, bisa mencerminkan kekristenan itu terkhusus ya Bante ya, kekristenan itu kepada orang lain. Jadi ketika aku berbuat sesuatu, orang lain mengatakan, wah ternyata seperti itu ya orang Kristen begitu. Wah bersyukur sekali ya orang Kristen ya begitu. Wah ternyata ajaran yang diajarkan Yesus itu ternyata seperti ini ya begitu. Jadi stigma-stigma negatif itu bisa terpinggirkan karena apa? Karena aku juga mencoba memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya intinya jadi ternyata kebahagiaan itu di setiap ajaran sebenarnya sama ya. Bagaimana di dalam Buddhis itu sendiri, bahagia itu sebenarnya bukan dari kita mendapatkan atau menerima, tetapi ketika kita mampu berbagi, mampu ikhlas melepas, di situ sebenarnya kebahagiaan didapatkan oleh seseorang itu sendiri. Intinya kita tidak akan benar-benar merasa bahagia kalau kita tidak membuat makhluk lain bahagia atau orang lain bahagia. Jadi intinya sebab akibat itu selalu mengikuti. Jadi tidak ada kebahagiaan yang cuma-cuma. Jadi semuanya memerlukan satu action kan, memerlukan satu perbuatan, terutama kepedulian lah ya, istilahnya berbagi kasih, cinta kasih. Istilahnya kalau di dalam Buddhis kan meta itu cinta kasih, kalau di dalam Kristen kan kasihnya benar-benar memiliki kasih. Ya jadi cinta bukan hanya sekedar perasaan saja, tetapi harus kasih. Kasih itu istilahnya actionnya. Nah, jadi kawan-kawan PDP Sharing dimanapun Anda berada, kalau kita benar-benar ingin kebahagiaan, sesungguhnya tidaklah sulit, tetapi kadang kitalah yang mempersulit, dan kita kadang yang terbuai dengan kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara. Itu sebenarnya hanya kegembiraan sesaat, tetapi setelah itu terlewati menikah lagi. Makanya sering aku ungkapkan begini,
kebahagiaan yang dikejar orang itu seperti selebrasi. Begitu. Ketika dia bersorak-sorai mendapatkan kebahagiaan itu, lalu setelah itu dia mungkin hanya 5-10 tahun berbahagia, setelah itu dia sadar, oh ternyata masih hampa. Masih. Begitu. Masih hampa, seperti kembang api. Ditembakkan tur gitu, dia akan menampilkan banyak cahaya, banyak warna begitu. Wah, indah sekali, tapi hanya sementara. Ya sama sih, mungkin ketika istilahnya kebahagiaan pada duniawi kan, oh saya akan bahagia mungkin nanti kalau udah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah, oh saya akan bahagia kalau saya udah nikah. Setelah nikah, saya akan bahagia mungkin kalau sudah punya anak. Setelah punya anak, saya bahagia mungkin kalau anak saya udah berhasil. Sampai mau mati, ternyata dia sebenarnya selama ini harusnya saya bisa bahagia saat ini sekarang, tidak harus menunggu besok atau akan datang. Iya. Jadi sedikit kan Bante. Kesimpulan kebahagiaan itu bagaimana sih menurut itu? Jadi kesimpulan kebahagiaan adalah ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Dan dari apa yang kita miliki itu dapat berguna bagi sesama, bagi orang lain. Aku ingin kasih contoh bahwasanya memang kita bisa bahagia tanpa harus mengikuti zaman. Jadi ada salah satu tokoh di Alkitab namanya Yohanes, yang sering dikatakan Yohanes Pembaptis begitu. Dia tidak seperti orang kebanyakan yang harus tinggal di rumah, harus menggunakan pakaian mewah, makanan mewah begitu. Dia tinggal di padang gurun. Pakaiannya hanya dari unta, dari kulit unta. Makanannya hanya belalang dan madu hutan begitu. Tetapi dia bisa berbahagia. Bahkan dia bisa memberikan kebahagiaan itu, dia bisa memancarkan kebahagiaan itu kepada semua orang. Jadi bukan dari seberapa mewah pakaian kita, bukan seberapa keren kita dilihat orang begitu. Akan tetapi kebahagiaan itu ya terletak di dalam diri kita sendiri. Ya, jadi intinya di sini kan sama seperti dalam Buddhis sendiri, kebahagiaan itu butuh pelepasan, benar-benar melepaskan kehidupan sederhana. Sederhana di sini bukan berarti miskin ya, tapi kesederhanaan itulah yang membuat kita kadang bahagia. Tidak berarti mengikuti perkembangan zaman dan harus berhasil dalam materi, tetapi keberhasilan bagaimana menyusun seni kehidupan itu sendiri. Oke, kawan-kawan BDB sharing dimanapun Anda berada, tadi kita telah membahas secara singkat kebahagiaan menurut pandangan Kristen. Mungkin nanti dari pandangan-pandangan yang lain tunggu di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya. Shalom, salam kebajikan. Salam kebajikan.